Hadis dari Wa'il bin Hujur, Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Tapi hadis riwayat At-Tirmizi itu Nabi berkata assalamu alaikum warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullahi. Jadi ada dua versi salam nih. Jadi Nabi itu kalau salam kadang baca salamnya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadis lain assalamu alaikum warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullahi. Dua-duanya sahih. Ya, tidak ada itu perdebatan di situ. Bahkan assalamu alaikum juga selesai. Karena yang namanya salam assalamu alaikum itu pun selesai. Itu kenapa dalam aturan salat berjamaah masbuk kalau ingin berdiri menyempurnakan salatnya yang tertinggal, begitu imam membaca assalamu alaikum sampai mimnya dia sudah boleh berdiri. Berarti dia sudah selesai salat imam namanya. Enggak, ke kanan saja assalamu alaikum, berdiri lagi. Tapi jangan sampai assalamu tagak. Berarti dia meninggalkan imam dalam jamaah. Berarti dia berpisah dari imam sebelum salat imam selesai, maka hilang jamaahnya. Hilang pahala jamaahnya. Salatnya tetap sah, tapi pahala jamaah hilang karena dia sudah berpisah dari imam, dia meninggalkan imam. Yang benar itu assalamu alaikum baru berdiri. Yang paling afdal sampai salam kedua. Assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, baru berdiri. Karena sudah sempurna imam selesai namanya itu. Ya, sudah sempurna salatnya itu. Tapi yang tadi sudah selesai, tapi belum sempurna. Yang paling afdal itu biarkan imam sempurna selesainya. Ibarat oto, Pak. Memang lapat naik rem tangan, Pak. Tegak lagi. Ikut rem kaki baru kita naik, Pak. Itu ya gitu ya. Harusnya kita turun itu kalau rem tangan sudah diangkat. Alat diangkat rem tangan berarti lah sempurna berdiri namanya itu. Turun lagi. Tapi kalau pun rem kaki baru dipijaknya walaupun, Pak. Mungkin penumpang pun agak gagih, Pak. Anda ya Pak, ya lah. Basah nama itu. Yang tak boleh alun direm ya, Pak. Ya, walaupun, Pak. Itu amul itu. Makanya tunggu mimnya dulu. Assalamu alaikum. Ada apa? Nah, karena salam itu minimal sampai assalamualaikum. Tapi dalam hadis ini Nabi kadang membaca sampai wabarakatuh, kadang sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu boleh. Ya, dua-duanya boleh, tidak ada masalah. Itu tentang salam, dan memang melihat kanan kiri. Yang sunnah begitu, ke kanan dan ke kiri. Dan tidak ada pula riwayat harus diputar telapak tangannya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Tidak ada riwayat. Apalagi meletakkan tangan ke lantai. Itu tidak ada. Ya, cuman ketika saya tanya, kenapa tangannya dibalik begini, Pak, kalau ke kanan? Kita akan meminta Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Itu dah. Karena kita minta ridha Allah, ya tampungkanlah telapak tangan kita, katanya tuh. Yang begini, kita akan berlindung. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Karena kita berlindung, tutup. Kira-kira begitu. Tapi itu kan apa, Pak? Pendapatnya itu, tidak ada dalilnya itu. Termasuk yang menyapu tangan ke lantai itu. Bertanya tuh, Pak, kok pesapun tangan ke lantai, Pak? Dulu Nabi Ayub salat begitu. Jadi Nabi Ayub itu dulu ketika sujud berjatuhan ulat-ulat di badannya. Maka ketika salam diambilnya kembali ulat tuh nih, makan lagi. Begitu tuh. Itu Nabi Daud, Nabi Ayub begitu. Ya, Nabi Daud itu sabar sekali. Ya, dia tuh ni'mal abdu, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu, innahu awwab. Nabi Ayub itu manusia yang paling sabar, kata Allah. Dan paling ahli ibadah, paling sabar, paling ahli ibadah. Hingga ketika ulat-ulat berjatuhan pun, ulat itu pun ditaruh lagi di badannya. Silakan mencicipi badan saya, ya, makanlah karena ini rezekimu dari Allah. Tuh.
awak nyamuk lalu bereket langsung nak. Padahal nyamuk pun tentu kamu gigi awak lepas tanya mencari udara je pak. Allah bereket mati wa rumahnya. Pusiang lah mencari isteri beko. Kamu mencari ayah aja bagai kan 2 hari nak pulang. Bereket. Ya kalau makan pun dah apa darah awak di nyamuk tu sedekah. Seketik. Jangan paru gini ya pak. Kecuali jerigen bawa cik toko lah. Kalau leparu ketik tu buat dia salah nak buat gitu. Kau penyakit toko lah. Boleh pak, silakan. Silakan pak. Silakan. Mengenai sholat isya. Sholat itu ke masjid mana kan sunat Ustaz. Jadi mohon dibahas. Baik laki-laki, perempuan pun laki-laki yang sunat, perempuan pun tidak itulah. Yang ingin bertanyakan sholat isya itu ada yang mau dengar, ingin majelisnya dari Islam yang lebih tajam bahwa sholat isya itu waktunya sampai kena subuh. Apakah itu ada keraguan begitu? Padahal saat itu kita boleh terawih harus dilaksanakan tepat waktu. Kalau nak tepat waktu nerakaweh sendiri. Jadi ada modalnya sholat isya itu boleh terlambat. Atau bagaimana? Mohon Ustaz Raji. Namun dalam sholat terakhir saya tu kata yang tu terakhir, namun tidak masuk nampak. Waktu menunjuk itu namun waktu menunjuk masuk sebelum la ilaha illallah itu memang tunjuk ambo membuka waktu membaca asyhadu an la ilaha illallah bukan dari awal. Jadi pernah mendengar pengajian waktu itu di sebuah masjid di Serpong, dibukanya buku-buku Ramu, dibaca oleh orang Arab, diterjemahkan dalam bawah. Jadi ambonya kawan-kawan tu sadar loh. Katanya memang cukup ada kuat bahwa menunjuk itu waktu itu membaca asyhadu an la ilaha illallah bukan dari awal. Itu dua pertanyaan Ustaz. Mohon dibahas dulu. Baik, terima kasih Pak. Nah yang pertama, salat berjamaah itu memang hukumnya sunat, yang wajib salat. Cuman bagi laki-laki hukumnya seperti wajib. Gimana seperti wajib kata Nabi? Kalau ada laki-laki nak salat berjamaah ke masjid, maka bakar rumahnya. Itu serius Pak. Kalau ada orang laki-laki nak ke masjid, kata Nabi, maka bakar rumahnya. Iya, bakar rumahnya tuh. Kan kata sunat kan ringan urusannya tuh. Enggak bakar rumahnya kata Nabi. Ya itu menunjukkan supaya dulu di masa Nabi jangan pernah ada laki-laki di rumah ketika waktu sholat datang. Karena memang kadang-kadang beruno harus ada tekanan serius untuk menunjukkan kok penting. Ya, makanya saking pentingnya kata Nabi bakar rumahnya. Yang di rumah bakar, supaya ada rumah lagi jatuh sholat di rumah. Gitu kan? Artinya kalau dibakar rumahnya kan ada supaya rumah itu Pak. Ini mau ke rumah supaya tidak di rumah. Ini bakar rumah, tidak di rumah ini masa sih ini. Yang kedua ada sahabat buta mengadu ke Nabi. Ana rajulun a'ma, saya buta. Wala ahad yaquduni ilal masjid, tidak ada orang yang bisa mengantar ke masjid. Saya buta, anak tidak ada, istri tidak ada, hidup sendiri. Boleh di rumah saya Nabi? Kata, silakan di rumah. Tapi Nabi bagi lagi sini. Hal tasma'un nida, engkau mendengar tidak azan sampai ke rumah? Saya dengar ya Rasulullah. Kata Nabi, fa'ajib, kalau begitu engkau ke masjid. Orang buta, tidak ada orang yang menuntun ke masjid, tapi azan sampai ke rumahnya. Kata Nabi, engkau ke masjid kalau begitu. Yang buta saja ke masjid, apalagi yang nyalang.
Apalagi yang bocor rumahnya, apalagi yang punya kaki rumahnya sudah masjid kan? Alasan apa nak ke masjid? Coba lah. Tadi yang buta saja kata Nabi, tasma'un nidak, sampai tidak azan ke rumahmu, sampai Pak Haji datang. Ayo kalau kita tungkit, ada tungkit, lama orang datang aja ya. Rumah sudah masjid kan? Jadi tidak ada alasan kita tidak ke masjid. Ingat dulu ya, apa kata Nabi? Siapa yang sholat berjamaah 40 hari, maka dia dibebaskan dari api neraka. Ini luar biasa Pak. Ya, janji-janji Nabi, janji-janji Allah terhadap orang yang sholat berjamaah. Ya, makanya laki-laki memang tidak ada halangan. Nah, perempuan memang ada ketentuan khusus. Memang ada hadisnya, khairu salatin nisa'i fi ka'ri buyutihinna. Salat perempuan itu lebih baik di rumah. Nah, itu tidak mesti dipahami tekstual. Karena memahami hadis atau ayat ada terkadang asbab nuzul atau asbab urut namanya. Latar sosial masyarakat, kondisi yang masa yang melatari kenapa begitu ketentuan dikeluarkan Nabi. Dulu masjid satu-satunya Masjid Nabawi, Kubah jauh, rumah mungkin jarang-jarang, penerang jalan tidak ada, orang Yahudi itu jahat-jahat. Jangankan malam-malam perempuan ke masjid, siang saja ke pasar itu ditelanjang orang Yahudi. Itu kenapa orang Yahudi Bani Kainuqa diusir dari kota Madinah, karena mereka menelanjang perempuan muslimah yang datang ke pasar mereka. Itu siang hari kejadian itu Pak. Jadi memang betul tidak aman ibu-ibu ke masjid malam-malam isya subuh. Maka kata Nabi di rumah lebih baik karena menjaga kehormatan diri. Sekarang rumah disuduhi masjid, tarang jalan, orang Yahudi tidak ada ke awak. Kita masjid, kita mengayu apa di rumah, masjid aman. Karena sebaik-baik ibadah di rumah Allah, sebaik-baik ibadah di rumah Allah, tidak ada beda lagi perempuan, tidak ada. Apa itu di surah di surah An-Nahl kata Allah, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sama, tidak ada beda laki perempuan, sama saja. Atau memang ada pengecualian, perempuan masih punya anak-anak balita. Kalau mengasuh anak itu wajib, merawat anak itu wajib, berjamaah sunat tadi. Jangan ibu cari yang sunat, yang wajib ibu tinggalkan. Ibu kunci ada itu di rumah, ibu menangis-nangis, dia lagi apa semua dia bagai tahu, masya Allah, mati itu kan. Jago anak ibu tuh, dia kalau saja ibu sampai anakku kadang-kadang, aku kadang-kadang anakku ke masjid boleh, buat boleh 7 tahun nanti bisa dibawa, dia bisa jadi briefing di rumah, ada udah indah, jawab dari indah. Jadi buatnya anak-anak yang balita itu kalau saja itu dia lanya-lanya untuk balita itu dia botak deh. Maka yang anak balita itu di rumah, ya ajak di rumah, jangan jadi. Atau ibu yang punya suami sedang sakit, sebab merawat suami sakit itu wajib. Dari situ keredaan ibu, yang keredaan suami yang harus ibu cari ketika sakit itu, di situ puncak ibu mencari keredaan dia tuh. Jangan sampai ibu tiap hari ketika sakit kok mati dulu ibu berorang ke neraka, ibu langsung macam ya Allah kamu. Tidak boleh. Ibu kalau sakit suami jangan ke masjid. Candian atau mati ibu tinggal. Candian. Kadang sakit apa kan kandangnya banyak. Kadang harus campit kelambetnya berak ibu ikut rumah itu. Tidak apa-apa kalau sakit gitu ibu ya. Sudah Pak kalau sakit ibu minum, ibu mencuci kan. Ibu mencuci itu dulu, udah 10 menit baru badan aku minum Pak Ake siapa? Tidak kau bunuh dan nikau dia cakap ada cakap. Makanya apa kau ketika sakit, tidak boleh tinggal ibu. Kalau ibu pergi ke masjid, mengecek apa? Pak, kamu kapai ke masjid, lain dah ba'a mau tinggal Pak, dah ba'a baiklah. Tapi pulang assalamualaikum, waalaikumsalam pulang. Dia bagi zikir dulu, dia suruh-suruh belum, mati kan itu. Ibu yang apa sakit itu assalamualaikum langsung pulang. Tapi zikir-zikir, ya, cari perawat apa tu. Bila apa sehat,
Kamu saja lah, boleh pak boleh kamu saja, apa ya bu kamu saja? Makanya ibu di rumah. Atau ibu yo rancak, yo glowing pak, glowing. Sama masuk kamu saja apa-apa panjang cantiknya. Ah ibu-ibu dan cucu di rumah lah, mengganggu orang bu kemarin itu. Iya. Tapi ibu kalau lah pensiun, dah kariput, gigi lah tangga, ibu masuk masjid orang lengah-lengah asyik. Kemarin ibu kita ngomong di rumah itu. Tidak jadi fitnah ibu, ayo lah kamu. Jadi memang tak semuanya perempuan itu baik di rumah. Ada keadaan-keadaan tertentu. Nah soal yang kedua tadi beri isyarat. Di hadis Nabi tadi disebutkan Nabi hanya memberi isyarat dengan telunjuk. Kapan mulai isyarat itu juga tidak ada. Apakah sejak awal ataukah dari asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana bentuk isyarat juga tidak ada penjelasan yang rinci. Nah semuanya ijtihad. Kalau memang ada hadis, kalau memang itu sahih ikuti. Berarti mulainya daripada asyhadu an la ilaha illallah. Tidak apa-apa ikuti. Karena memang tidak semua pula saya tahu. Mungkin bacaan saya terbatas. Ada yang bacanya lebih banyak dari saya. Kalau memang itu ada dalilnya, yang penting beribadah itu ada dalil. Tidak boleh beribadah itu hanya akal-akalan. Kalau Nabi katakan begini, Nabi contohkan begini, sahabat lakukan begini, Nabi lihat dan Nabi diam, itu dalil namanya itu. Karena yang disebut sunnah itu semua ibadah yang disandarkan ke Nabi. Kalau ada sandaran ke Nabi itu sunnah namanya itu. Jadi sunnah itu bukan sama dengan kita. Yang tak sama dengan kita tak sunnah, tak begitu itu. Kini pak sunnah itu kebablasan pak. Ada serawal sunnah, ada baju sunnah, ada kopiah sunnah, ada istri sunnah bagi pak, ada suami sunnah bagi pak. Itu kan kebablasan namanya begitu. Sunnah itu ada landasannya ke Nabi atau dalilnya ada nggak dalam Al-Quran atau hadis. Ambo pakai jas itu sunnah nggak begitu? Sunnah. Tapi daripada pakai jas khusus, karena prinsip sunnah itu ada sandarannya. Apa sandarannya? Menutup aurat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Pakai jas untuk aurat enggak? Sunnah namanya itu. Tapi kalau tidak pakai baju, orang mau pakai apa memang sunnah itu pakai sorban. Tidak begitu sunnah itu ibu. Ya, makanya selama ada sandaran ibadah itu kerjakan, itu sunnah namanya itu. Berbeda kita mengambil dalil tidak apa-apa, karena memang ada namanya keragaman dalam ibadah. Yang lutut dulu sunnah, yang tangan dulu sujud sunnah juga, yang mengangkat tangan takbir sampai ke telinga sunnah, yang mengangkat tangan sampai ke pundak sunnah. Yang sunnah itu ada lainnya, ada sunnah itu. Bukan yang sama dengan kita sunnah, yang berbeda dengan kita bid'ah. Tidak begitu memahami dalil itu. Ya. Nah begitu tuh Pak jawabannya. Waktu kita udah habis Pak. Oh iya, sholat isya ya. Ada hadisnya, Nabi memundur sampai menjelang fajar. Kata Nabi, andai tidak memberatkan umatku, disinilah saya suruh mereka sholat isya. Cuma yang paling afdal di awal. Makanya waktu sholat tiga awal dan akhir. Gini, zuhur jam 12:30 sampai 3:30 misal. Berarti 1:30 sampai 2:30 awal waktu namanya. 2:30 sampai 3:30 tengah waktu namanya. 3:30 sampai 3:30 akhir waktu namanya. Tiga-tiganya kebalikan. Enggak. Yang dimaksud lalai itu lalai dari salat, bukan lalai dalam salat. Baca ayatnya itu. Allazina hum an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun. An itu orang salat yang jauh dari salatnya. Dia takbir, dia sujud, tapi sombong tak pernah hilang. Itu yang celaka. Dia assalamualaikum, tapi bertangka, bercakap, tak belok, tetangga, tak akur, usana, tak akur. Itu yang jauh, yang lalai dari salat. Bukan lalai dalam salat itu. Kalau tak boleh kita terlambat salat, untuk apa waktu salat sepanjang itu dikasih Allah? Cukup sepanjang saja habis dari salat, ada gawal waktu saja di rumah.
dalilnya. Tapi jangan kira masuk neraka pula orang yang terlambat itu. Tidak begitu memahaminya itu. Tidak. Kalau tidak boleh terlambat, apa waktu sholat kasih dipanjang? Itu bagi orang sholat yang lalai dari sholatnya, bukan lalai dalam sholatnya. Baca ayatnya lebih baik. Makanya memahami dalil itu tidak bisa tekstual, pahami redaksinya. Khusyuk kan aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Pakai fi salatihim itu bukan an salatihim itu. Kalau khusyuk dalam salat boleh takbir sampai salam fi salatihim. Kalau lalai masuk adalah kawin an salatihim bukan fi salatihim. Beda satu huruf jar saja beda maknanya itu. Itu makanya jadi mufasir, ijtihad atau mujtahid itu tidak segampang itu. Ku baru beraja, baru hijrah, baru kamu salah satunya beda. Tidak begitu pertama tuh beda. Oh itu. Ya tapi apa kita berani itu? Oh terus pulang tak masalah, waktu masuk yang panjang. Tapi awal waktu belajar. Awal waktu itu keredaan Allah. Afdal itu ya lah. Tentu kita ini yang maksimal dan sempurna. Tapi jangan diponis pula masuk neraka yang terlambat itu. Dia masih dapat rahmatullah. Ada nama yang terakhir afwullah namanya. Semuanya kebaikan. Cuma tentu kebaikan bertingkat-tingkat. Cuma kau suruh pun dah cie ke. Cuma kau yang khusyuk salahnya firdaus paling tinggi. Orang yang salat semua masuk surga, tapi surganya tidak sama kan. Yang paling sempurna salatnya di awal waktu khusyuk berjamaah itu firdaus itu. Cuma kau yang salah kemarin. Setelah itu aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina yarisuna firdaus. Apa maknanya itu? Kalau ingin salat khusyuk berjamaah, salat di awal waktu di masjid, surgamu firdaus. Itu begitu maksudnya apa? Tapi apakah yang semua yang terlambat itu kita masuk surga? Tapi kemudian masuk apa lambat-lambat semua yang itu belum masuk surga? Baru bisa. Supaya kemudian masuk dari dulu. Kurang dulu masuk surga dulu. Itu kan tidak ada apa-apa. Lambat semua yang itu masuk surga dulu masuk. Kecuali kan apa semuanya kemudian panjang kalau ngasak-ngasak gitu orang-orang itu kata kan. Itu kemudian lah itu masuk surga lah cuma nak masuk orang dulu ya dah padu orang sadonya hingga awak ada awak ada dulu semuanya kemudian kan dah mau itu ibadah lah tu. Nah begitulah dulu Bapak Ibu yang mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Silakan Ibu. Doa tadi enggak doa enggak. Apalagi sudah assalamualaikum. Kalau sudah assalamualaikum mau baca apa saja terserah lah. Ya kan setelah assalamualaikum selesai itu. Ibu begitu assalamualaikum itu sudah habis salat namanya, sudah finish. Boleh main hati, boleh assalamualaikum boleh boleh lagi berdoa. Begitu Pak. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.